Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu menyayangi dan menghormati kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu guru, dan saling menghargai sesama teman. Anak-anakku yang Ibu sayangi, kembali bertemu dengan Ibu Eva Purwanti. Hari ini kita masih belajar Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang dibaca atau tidak. Sudah siap kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Tetap semangat ya. Jangan lupa hari ini kita mengucapkan salam bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan. Nah, struktur utama yaitu terdiri dari pernyataan umum dan uraian. Apa pernyataan umum? Pernyataan umum atau klasifikasi pernyataan itu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibicarakan secara umum. Sedangkan uraian itu membahas sesuatu itu secara rinci, bisa saja kebiasaan hidupnya, kemudian bagian-bagian, kemudian penggunaan bahan dan alat, dan sebagainya, itu yang lebih bersifat kepada khusus. Nah, itu struktur. Sekarang struktur yang contohnya ini ya, pernyataan umum. Venus adalah planet dalam tata surya kita. Nah, uraiannya di sini lebih rinci dikatakannya ukuran Venus. Nah, Venus itu merupakan planet, katanya warnanya. Kemudian Venus itu adalah planet kedua dari matahari, misalnya, dan bumi. Kemudian dia mengedari matahari selama 235 hari bumi dan seterusnya. Ini uraian yang lebih spesifik atau lebih khusus. Kemudian struktur dengan sistem penulisan karya ilmiah. Pertama yaitu judul. Judul ini adalah kepala karangan. Judul laporan percobaan merupakan cerminan dari objek percobaan. Nah, anakku yang Ibu sayangi, judul laporan percobaan itu dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, dan komunikatif. Kemudian yang kedua adalah objek. Kita harus menentukan objek atau aspek apa yang akan kita teliti. Kemudian yang ketiga pelaku percobaan. Pelaku percobaan ini bisa saja siswa atau yang diberi tugas oleh atasannya. D. Tempat dan waktu percobaan. Tempat ini adalah di mana dilakukan percobaan itu dan kapan waktunya. E. Tujuan. Tujuan di sini adalah informasi yang ingin diketahui oleh pelaku percobaan itu seperti apa. Ini disampaikannya lewat tujuan. Bahan dan alat. Bagian ini berisi bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan dalam kegiatan percobaan. Kemudian langkah. Langkah-langkah dalam kegiatan percobaan merupakan urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan. Anakku, langkah-langkah ini harus runtut ya. Kemudian hasil percobaan. Ini adalah hasil laporan percobaan yang merupakan hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Nah, data yang telah diperoleh perlu disusun menjadi sebuah laporan percobaan ringkas dan sistematis. Terakhir adalah simpulan. Simpulan merupakan inti sari dari hasil percobaan dan pembahasan. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Anak-anakku, daftar pustaka ini dapat berupa buku, jurnal, majalah, artikel, dan media cetak. Sampai di sini anak-anak, kalian sudah mengetahui struktur teks laporan percobaan itu seperti apa? Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut mengenai aspek kebahasaan.
Namun sebelum ke aspek kebahasaan, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu kebahasaan. Kebahasaan adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri atau pembeda dengan teks lain. Nah, kebahasaan dibuat agar bahasa ini menjadi baku dan mudah dipahami. Apa saja aspek kebahasaan teks laporan? Pertama yaitu aspek memperkenalkan aspek umum atau generik. Nah, seperti transportasi umum, makanan bergizi, makanan tradisional, dan lain-lain. Yang kedua, yang menggunakan kata tugas hubungan logis seperti kata ketika, maka, lalu, atau kemudian. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. 4. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. 5. Tidak ada urutan waktu, yang ada hanya urutan kegiatan. 6. Menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. 7. Biasanya disertai foto, diagram, peta, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Nah, anak-anakku, ini dia aspek kebahasaan. Strukturnya kalian sudah mengetahui, aspek kebahasaannya juga sudah diketahui. Sekarang kita akan coba berlatih menentukan struktur. Nah, struktur secara umum dan uraian. Kalau umum itu tujuan. Nah, tujuan di situ adalah pelangi merupakan fenomena itu umum, dan selebihnya adalah uraian. Nah, kalau kita lihat sistematika secara karya ilmiah, itu pertama adalah judul. Judulnya di situ adalah laporan percobaan membuat pelangi. Objeknya yaitu pelangi. Pelaku percobaannya ini bisa saja siswa yang ditugasi oleh guru atau seseorang yang ditugasi oleh atasannya. Tempat dan waktu percobaan. Ini tempatnya di mana waktu melakukan percobaan ini, di laboratorium atau di rumah dan sebagainya. Kemudian waktunya kapan, kemudian di sini tujuan. Tujuan tergambar di sini yaitu tujuannya mengetahui proses terbentuknya pelangi dan faktor-faktor yang menyebabkan pelangi itu terbentuk. Bahan dan alat, perhatikan di sini, kaca, air, baskom, kertas atau dinding, senter atau cahaya ponsel. Bagaimana prosesnya? Di situ langkah-langkah, hasilnya, kemudian ada simpulannya. Di sini tidak ada daftar tindakan. Anak paham ya contoh dari struktur. Sekarang kita ke kebahasaan. Nah, kebahasaan pertama tadi sudah kita bahas adalah memperkenalkan aspek umum. Nah, di sini dijelaskan bahwa pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi di langit. Kemudian kita cari lagi menggunakan kata tugas atau hubungan logis. Mana kata tugasnya? Kata lalu. Kata lalu itu merupakan kata tugas. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan tetap padu atau koheren ya anak-anakku. Kemudian menggunakan kalimat aktif, kita lihat di sini sumber cahaya menyinarinya berada di posisi yang pas. Kemudian menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses aksi. Di sini masukkan kaca di dalamnya dengan posisi miring. Kemudian tidak ada urutan waktu ya anak-anakku. Perhatikan di sini hanya ada urutan kegiatan, yaitu proses membuat pelangi. Menggunakan kata benda. Mana kata benda? Kata benda, baskom. Baskom itu merupakan kata benda. Kata benda. Kemudian frasa benda. Mana frasa benda? Frasa benda adalah kertas putih. Apa yang dimaksud frasa benda? Frasa benda itu adalah gabungan dua kata atau lebih kata benda dalam satu kalimat yang sama, di mana gabungan tersebut merupakan perluasan dari satu kata benda yang dapat berupa keterangan tambahan atau pelengkap. Sini. Nah, ini anak-anakku contoh dari teks laporan, contoh dari kebahasaan teks laporan. Selanjutnya,
Ini anak-anakku, jangan pernah berpikir jika kesuksesan itu akan datang kepadamu tanpa usaha ya Nanda. Jadi tetap semangat, tetap semangat. Di sini Ibu akan memberikan latihan soal. Silakan kalian baca latihan soal ini. Kalaupun kalian mempunyai buku terbitan Intan Pariwara halaman 8, di sini ada teksnya. Dibaca dan dipahami, kemudian dijawab pertanyaan yang akan Ibu sampaikan di dalam slide ini. Pertanyaannya hanya ada 2 ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar struktur dan kebahasaan, berarti pertanyaan Ibu adalah tentukanlah struktur teks laporan percobaan tersebut. Analisislah penggunaan kebahasaan dalam teks percobaan tersebut. Baik anak-anakku yang Ibu banggakan dan sayangi, demikian uraian singkat mengenai teks, mengenai struktur teks dan kebahasaan laporan percobaan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya.